Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Tentu saja dalam keadaan sehat dan walafiat ya. Oke, kembali lagi dengan kami yang akan memberikan informasi mengenai data mining dan juga contoh kasus yang akan kami angkat. Kita akan melakukan, refresh kembali sedikit tentang pembelajaran sebelumnya, ada terkait tentang knowledge discovery from data atau KDD. Nah, dalam data mining, KDD ini merupakan metode untuk memperoleh knowledge atau pengetahuan yang bermanfaat pada data. Kita memiliki bentuk fisiknya, yaitu data. Data ini sudah kita pegang, maka data ini di akhir pada proses nanti akan menjadi suatu knowledge atau pengetahuan. Dari data ini kita bisa memanfaatkan pengetahuan apa yang dapat bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai penelitian untuk kita. Teknik data mining ini banyak sekali digunakan. Salah satunya adalah data pre-processing dan selection data, data cleaning, incorporation prior knowledge, atau menggabungkan pengetahuan sebelumnya. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan dan teman-teman sudah paham mengenai data pre-processing. Selanjutnya, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai data selection dan data transformation. Data selection. Nah, pada data selection ini terdapat di sini gambar knowledge discovery methodology. Data selection merupakan proses penentuan jenis dan sumber data yang sesuai serta instrumen yang sesuai untuk mengumpulkan data. Seleksi ini menjadi mengubah data yang akan menjadi target data kita sendiri. Di sini ada data, ada sebuah tabung, inilah yang menjadi data kita, data awal, lalu ada beberapa data-data ini yang akan menjadikan target kita, bahan-bahan kita untuk kita analisis menjadi proses data. Setelah itu kita akan melakukan praproses data, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan dan teman-teman sudah paham. Lalu ada transformasi data yang nantinya ini akan dibahas pada pertemuan kali ini. Lalu data ini akan melakukan selection. Nah, jadi data selection inilah yang menjadikan proses penentuan jenis dan sumber data itu yang akan menjadi target data kita. Setelah kita mengetahui dan memahami tentang data selection, selanjutnya kita akan memahami tentang data transformation. Data transformation ini beberapa pendekatan ataupun teknik untuk melakukan transformasi data, seperti smoothing, generalization, normalisasi, aggregation, dan attribute construction. Setelah kita mengetahui dari beberapa tahap tersebut atau teknik, nah di dalam ini data transformation ini memiliki teknik yang harus kita ketahui. Teknik yang pertama merupakan teknik smoothing, di mana dilakukan jika data mengandung noise atau nilai yang tidak valid terhadap data yang di-mining. Teknik tersebut atau teknik smoothing ini bisa terbagi menjadi teknik binning, clustering, dan regression. Ada teknik generalization, di mana ketika data level rendah atau low level data akan diganti dengan konsep yang lebih tinggi, yaitu dengan kita melakukan diskretisasi. Nah, teknik DISC ini digunakan untuk kumpulan nilai yang terdapat pada atribut continuous dengan membagi rank dari atribut ke dalam interval. Ada teknik normalization, di mana normalisasi ini merupakan proses transformasi di mana sebuah atribut numerik diskalakan dalam range yang lebih kecil seperti min 1.0 sampai 1.0 ataupun 0.0 sampai 1.0. Nah, di sini ada beberapa metode ataupun teknik yang dapat diterapkan untuk normalisasi data seperti min-max normalization, z-score normalization, dan ada normalization by decimal scaling. Lalu tahap yang keempat atau teknik yang keempat, aggregation, merupakan operasi summary ataupun peringkasan yang diaplikasikan pada data numerik. Nah, misalkan pada data penjualan harian, itu akan digabungkan untuk menghitung pendapatan per bulan ataupun per tahun dengan nilai rata ataupun nilai total. Langkah ini dilakukan dengan memanfaatkan operator data cube ataupun operasi roll up ataupun meringkas. Nah, yang terakhir ada atribut atau future contraction, yang mana merupakan atribut baru dibentuk dari atribut yang sudah ada dan ditambahkan bersama atribut lainnya
untuk membantu meningkatkan ketelitian atau ketepatan dan pemahaman struktur dalam high dimensional data. Nah, pada berikut ini adalah penerapan dari teknik data selection. Setelah pada pertemuan kemarin kami menerapkan teknik data cleaning, selanjutnya kami terapkan data selection. Nah, studi kasus yang kami ambil ini berupa penerapan data mining dengan metode algoritma a priori untuk menentukan pola penjualan pakan ikan. Nah, tentunya untuk menjalankan studi kasus ini kami memerlukan data yang relevan sesuai dengan studi kasus yang akan kami jalankan. Bisa dilihat pada gambar sebelah kiri, itu merupakan sebuah gambar buku besar yang kami dapat dari penjualan di toko Aki Pertanian. Nah, tentunya untuk mengambil data yang relevan ini, kami memilih mana data yang sesuai dengan studi kasus yang kami angkat. Di toko Aki Pertanian ini tidak hanya menjual produk pertanian, tetapi juga menjual produk pakan ikan. Oleh karena itu, kami memilih atribut yang sesuai dengan studi kasus yang kami ambil. Contohnya, kami memilih atribut multi 1, multi 2, multi 3, multi 4, super 1, super 2, dan super 3. Itu merupakan produk atau merek pakan ikan. Dan juga kami di sini hanya memilih beberapa file dari buku besar, yaitu kami di sini dapat dilihat pada tabel sebelah kanan, itu kami mengambil file berupa tanggal, nama produk, quantity, dan juga total. Jadi kami di sini hanya mengambil atribut atau file yang relevan dengan studi kasus kami. Selanjutnya yaitu penerapan data transformation. Nah, terdapat beberapa teknik data transformation yang sudah disebutkan tadi. Jadi di sini kami menerapkan teknik agregasi. Nah, kenapa kami menerapkan teknik agregasi ini? Karena teknik agregasi itu bisa mempermudah dalam mengetahui beberapa banyak item atau produk pakan ikan yang terjual dalam rentang waktu tertentu. Nah, kami di sini mengambil data transaksi pada periode Maret, April, dan Mei di tahun 2022. Dapat dilihat pada tabel sebelah kiri, itu merupakan contoh penjualan pada bulan Maret. Nah, penjualan itu merupakan penjualan harian dalam 1 bulan. Dapat dilihat itu terdapat tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, dan seterusnya. Oleh karena itu, kami menerapkan yang namanya teknik agregasi atau meringkas. Di sini dapat dilihat pada tabel sebelah kanan itu merupakan data yang sudah kami ringkas menjadi data per minggu. Dari data penjualan harian per bulan yang kami hitung, kami ringkas menjadi data penjualan minggu atau penjualan per minggu dalam 1 bulan. Lalu kami akan total seluruh pendapatan pada bulan tersebut. Dapat dilihat pada tabel sebelah kanan ini merupakan rentang waktu dari penjualan tanggal 1 sampai 7 Maret 2022. Contohnya di sini saya akan menjelaskan di produk multi 2. Nah, multi 2 ini terdapat dari tanggal 1 sampai tanggal 7 itu terdapat sebanyak, setelah kami hitung, itu terdapat 14 kilo yang terjual. Nah, dan juga terdapat 22 sak yang terjual. Oleh karena itu, agar data kami sama atau relevan itu, kami ubah dari satuan per sak itu menjadi kilo. Contohnya, dari data multi 2, 22 sak tadi, kami dalam satu sak itu terdapat 30 kilo. Oleh karena itu, kami kalikan 22 sak dengan 1 kilo itu mendapatkan hasil 660 ditambah lagi dengan 14 kilo tadi mendapatkan hasil 674. Nah, hasil ini, quantity ini kami akan kalikan dengan harga satuan dari multi 2, yaitu sebesar 13.000. Bisa dilihat, di sini mendapatkan total atau hasil sebesar 8.762. Nah, itulah dari teknik ini akan mempermudah kami dalam menemukan pola atau menemukan produk mana yang paling banyak dibeli oleh konsumen. Jadi kami dapat merekomendasikan produk terbaik dari penjualan pakan ikan yang ada di toko Ki Pertanian. Terima kasih kepada teman-teman yang masih menyempatkan untuk melihat mengenai bagaimana proses dari data mining melakukan data selection maupun data transformation. Saya rasa cukup sekian dari pemateri pada hari ini. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.